Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lepini Pita dengan NIM 210866208. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya berjudul Pergaulan Bebas dan Kenakalan Remaja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang melimpah kepada kita. Tidak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuk di hari kiamat nanti. Hadirin yang terhormat, masa muda merupakan masa di mana seseorang ingin mencoba hal-hal yang baru. Masa muda masa di mana kita masih labil, di mana kita masih memikirkan kesenangan daripada kepentingan. Tidak jarang juga masa depan membuat kita menjadi terjebak ke dalam hal-hal yang buruk. Perlu kita ketahui bahwa masa muda merupakan masa yang tidak akan terulang dua kali. Maka dari itu sebagai anak muda harus bisa memilah dan memilih mana yang berdampak positif dan mana yang berdampak negatif. Kegiatan yang berdampak negatif dapat berdampak buruk pada kehidupan kita yang akan mendatang. Tingkah laku remaja yang tidak terpuji bisa kita lihat melalui media elektronik, ada yang hamil di luar nikah, tawuran, ikut geng motor, bolos sekolah, narkoba. Sungguh miris sekali bukan tingkah laku remaja yang tidak bertanggung jawab ini. Kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya dapat saling mengingatkan tentang bahaya pergaulan bebas. Ini maka dari itu sebagai anak muda harus bisa memilih mana yang berdampak positif dan mana yang berdampak negatif. Kegiatan yang berdampak negatif dapat berdampak buruk pada kehidupan yang akan mendatang. Tingkah remaja yang tidak terpuji bisa kita lihat melalui media elektronik, ada yang hamil di luar nikah, tawuran, ikut geng motor, bolos sekolah, dan lain-lainnya. Itu adalah tingkah laku yang tidak bertanggung jawab. Kita sebagai generasi penerus, bangsa harusnya dapat saling mengingatkan tentang bahaya pergaulan bebas ini. Kita harus memiliki pendirian supaya kita tidak terbawa dalam kedalaman lingkaran hitam yang dapat membuat kita menyesal seumur hidup. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah saatnya kita berbondong-bondong menciptakan prestasi untuk membanggakan bangsa ini. Teman-teman yang saya cintai, sedikit saja saya sampaikan. Kita tahu bahwa masa muda adalah masa di mana masa-masa yang sangat labil, mudah dipengaruhi oleh banyak faktor baik positif maupun negatif kan. Di sini anehnya faktor negatiflah yang lebih cepat diserap dan tentunya akan mengakibatkan buruk terhadap kehidupan di masa yang akan datang. Teman-teman yang saya banggakan sebagai generasi muda yang masih diberi kesadaran dan sudah seharusnya saling mengingatkan akan bahaya-bahaya pergaulan bebas dan kenakalan remaja. Sebab sebenarnya kita sudah tahu di mana yang baik dan buruk untuk dilakukan. Namun kadang situasi ini juga menyudutkan kita seolah kita tidak punya pilihan. Teman-teman yang saya cintai, kita harus punya prinsip dalam hidup. Kita harus mandiri dan mampu membawa diri sehingga bukan kita yang menjadi korban zaman ataupun lingkungan, tapi kita inilah yang semestinya membawa perubahan bagi masyarakat. Sudah saatnya kita bangkit dan tunjukkan bahwa kita bukan generasi muda yang hanya bisa menjadi beban orang tua saja. Pada era digital yang serba canggih ini, pergaulan bebas juga telah mengalami transformasi baru dan mendirikan ketentangan yang lebih kompleks. Kita tidak bisa untuk mengabaikan dampak yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas dalam dunia online. Oleh karena itu, saya juga di sini membahas tentang dampak pergaulan bebas di era digital. Kehadiran teknologi dan internet telah membuka pintu lebar bagi kita untuk berinteraksi dan terhubung dengan orang seluruh dunia. Namun, di tengah manfaat yang luar biasa ini, kita perlu berhati
berhati-hati dengan bahaya yang mungkin mengintai. Pergaulan bebas di era digital melibatkan perilaku yang melanggar batas-batas etika dan moral, sepertinya tindakan pelecehan online, konten berbahaya, dan pengunggahan informasi pribadi yang sensitif. Dampak buruk pergaulan bebas ini di era digital sangat nyata. Yang pertama-tama, maraknya intimidasi dan pelecehan online dapat merusak mental dan emosional seseorang. Dengan bersembunyi di balik layar, individu cenderung menjadi lebih berani dalam melakukan tindakan yang sebaliknya tidak akan mereka lakukan secara langsung. Selain itu juga, pergaulan bebas online juga dapat menyebabkan pelecehan sosial dan mempengaruhi hubungan-hubungan internasional yang sehat. Selanjutnya, penyebaran informasi palsu atau hoaks menjadi lebih mudah di era digital. Karena apa? Karena yang bisa berdampak serius pada pandangan dan penilaian masyarakat. Pergaulan bebas juga berkontribusi pada meningkatnya ketergantungan pada media sosial dan internet, yang pada giliran dapat menyebabkan isolasi sosial, kurangnya kreativitas, dan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, kesadaran dan pendidikan menjadi kunci dalam mengatasi dampak buruk pergaulan bebas. Di era digital, kita harus aktif mengedukasi diri sendiri dan orang di sekitar kita tentang etika dalam berinternet, memeriksa dan memverifikasi informasi sebelum membagikannya, serta mengamati batasan-batasan dalam berinteraksi secara online. Di era digital ini juga kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika, nilai-nilai moral, dan sikap menghormati orang lain. Dalam setiap bentuk interaksi online, mari kita sama-sama menciptakan lingkungan online yang bermanfaat, yang aman, positif, dan bermanfaat bagi semua orang. Setelah itu kita akan bahas-bahas mengenai pergaulan bebas. Pergaulan bebas telah menjadi isu yang semakin relevan dalam era modern ini. Dalam dunia yang semakin terhubung, pergaulan bebas menjadi semakin mudah terjadi, terutama di kalangan generasi muda. Kita tidak bisa menutupi mata terhadap dampak negatif yang mungkin muncul dari pergaulan bebas ini. Pergaulan bebas dapat merajuk pada interaksi sosial yang dimana mengabaikan nilai-nilai moral dan norma-norma budaya. Ini bisa mencakup perilaku seperti hubungan tanpa komitmen, penggunaan narkoba, serta tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika. Ini juga dampaknya dapat merusak masa depan generasi muda dan mengganggu harmoni sosial. Dalam konteks ini, peran keluarga sebagai sistem kontrol sangatlah penting. Karena mengapa? Keluarga adalah tempat pertama di mana nilai-nilai dan etika diajarkan. Ketika nilai-nilai ini ditanamkan dengan kuat dalam keluarga, mereka menjadi pedoman dalam pergaulan anak-anak kita di luar rumah. Keluarga juga memberikan fondasi moral yang kuat, membantu memahami batasan yang baik, dan mengenalkan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Di sini penting bagi kita sebagai orang tua, kakak, adik, dan anggota keluarga lainnya untuk berperan aktif dan membimbing dan mendukung yang terbuka dan penuh pengertian akan memungkinkan kita memahami permasalahan yang mereka hadapi. Dengan memberikan contoh yang baik, kita dapat membantu mereka memilih pergaulan yang sehat dan bermanfaat. Jadi marilah sama-sama kita mengenalkan pentingnya peran keluarga sebagai sistem kontrol dalam menghadapi tantangan pergaulan bebas. Dengan mengajarkan nilai-nilai agama, etika, tanggung jawab kepada generasi muda, kita berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan petunjuk dalam menjalankan peran kita sebagai wali dan pembimbing yang baik bagi mereka.